قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan dalam kitab As-Suluk dari Muqatil bin Sulaiman, sesungguhnya malaikat Israel memiliki ranjang di langit ketujuh. Menurut pendapat lain, di langit keempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya dan memiliki 70.000 tiang. Malaikat Israel memiliki 40.000 sayap dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan mata dan lisan, setiap makhluk tanpa terkecuali, baik dari golongan manusia, binatang, atau setiap yang bernyawa itu berada di depannya. Malaikat pencabut nyawa tersebut memiliki banyak wajah, mata, tangan, dan telinga di tubuhnya, yang jumlahnya menurut banyaknya makhluk yang bernyawa. Ia mencabut nyawa dengan tangan itu dan melihat dengan mata itu seperti makhluk yang di hadapannya. Oleh sebab itu, malaikat Israel bisa mencabut nyawa makhluk di berbagai tempat. Ketika seorang makhluk telah meninggal dunia, maka gambar makhluk tersebut hilang dari pandangan malaikat Israel. Menurut satu riwayat, malaikat Israel memiliki 4 wajah. Satu wajah di depan, satu wajah di atas kepala, satu wajah di punggung, dan satu wajah lagi di bawah telapak kakinya. Apabila ia mencabut roh para nabi dan rasul, maka dari wajah yang ada di atas kepalanya, mencabut nyawa orang-orang mukmin dari wajah di bagian depan, dan mencabut nyawa orang kafir dari wajah yang di punggung, dan ketika mencabut nyawa para jin dari wajah yang ada di bawah telapak kakinya. Salah satu kaki malaikat Israel berada di jembatan neraka Jahanam, dan satu lagi kakinya berada di salah satu ranjang di surga. Berdasarkan riwayat lain, jasad malaikat Israel ini sangatlah besar. Andai kata seluruh air laut dan sungai dituangkan di atas kepalanya, maka tak ada lagi setetes air pun yang jatuh ke bumi. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia dan seluruhnya di hadapan malaikat Israel. Hanyalah seperti meja makan yang diletakkan di hadapan seseorang. Tentu saja dia bisa makan apa saja yang ada di sana dengan sesuka hatinya. Begitu pula halnya malaikat Israel dalam menghadapi semua makhluk ini. Ia membolak-balik dunia sebagaimana manusia membolak-balik uang logam di telapak tangannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Israel adalah malaikat pencabut nyawa dan salah satu malaikat dari 4 malaikat paling utama, yaitu malaikat Jibril, Mikail, dan juga Israfil. Dalam mencabut nyawa orang yang beriman dan mencabut nyawa orang yang kafir tentu berbeda malaikat Israel dalam mencabutnya. Ketika malaikat Israel mencabut nyawa orang yang beriman, tentu dengan menampakkan wajah yang begitu tampan, lalu mencabutnya dengan sangat lembut, yaitu bagaikan mengambil rambut dari adonan tepung, dan memberikan kabar gembira, yaitu berupa surga. Sedangkan untuk mencabut nyawa orang yang kafir, yaitu dengan menampakkan wajahnya yang begitu buruk, dan mencabutnya seperti dalam mengambil
kapas dari duri, dan itu sangat sakit dan memberikan kabar yang tidak baik, yaitu berupa neraka. Ketika seluruh umat, ketika seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meninggal semuanya, baik itu dari para malaikat, nabi, rasul, lalu juga para ulama, dan semuanya telah meninggal, tinggal Allah dan malaikat Israil saja. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada malaikat Israil, "Wahai malaikat pencabut nyawa, sekarang cabutlah nyawamu sendiri." Dan saat itu malaikat Israil pergi ke tempat, yaitu di mana di antara surga dan neraka. Di situ malaikat Israil mencabut nyawanya sendiri. Beliau mencabut nyawanya sendiri dengan teriakan yang begitu dahsyat, dan seandainya ada manusia yang masih hidup di saat itu, maka dipastikan semua makhluk akan mati karena teriakan dari malaikat Israil. Lalu malaikat Israil berkata, "Ya Allah, seandainya aku tahu begini sakitnya syakaratul maut, begini sakitnya ketika nyawa dipisahkan dari raganya, maka aku akan mencabut nyawa orang-orang yang beriman jauh lebih lembut dari aku mencabut sebelum-sebelumnya." Semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.